Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Diary. Kali ini kita akan membahas cerita-cerita horor terbaik yang akan menguji keberanianmu. Siap-siaplah untuk merasakan ketegangan dan rasa takut yang sulit kamu lupakan. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu yang berani. Kalau sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Janji pesugihan. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh di pedalaman, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, terdapat sebuah legenda yang telah lama beredar. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang jarang dijamah manusia, dan jalanan desa itu sepi, bahkan di siang hari. Hanya segelintir orang yang bisa bertahan hidup di sana, karena tanahnya tidak subur dan banyak dari mereka hidup hanya dengan bertani seadanya. Masyarakat desa tersebut terbiasa dengan kehidupan yang serba kekurangan. Namun, ada satu keluarga yang menjadi pengecualian, keluarga Pajaya. Pajaya seorang petani yang dulunya sangat miskin, mulai mendapatkan keberuntungan yang luar biasa setelah beberapa tahun menetap di desa itu. Sebelum kekayaannya datang, rumah Pajaya yang reot dan kebunnya yang kering menjadi tanda kemiskinan yang terus-menerus menghantui keluarganya. Tanah pertaniannya selalu gagal panen, dan hidup mereka bergantung pada sedikit penghasilan dari hasil bertani yang hampir tak cukup untuk makan. Pajaya yang telah berusaha keras selama bertahun-tahun merasa putus asa. Anak-anaknya kelaparan, dan ia hanya bisa menatap istri tercinta dengan rasa malu karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, suatu hari, sebuah pertemuan tak terduga mengubah segalanya. Pajaya seperti biasa berjalan menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Hutan itu lebat dan gelap, serta penuh dengan suara-suara aneh dari alam yang tak bisa dijelaskan. Saat itu, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampaknya sedang berjalan sendirian. Lelaki itu mengenakan pakaian lusuh, dan wajahnya tampak seperti seseorang yang telah hidup lebih lama daripada yang bisa diperkirakan. Matanya yang tajam menatap Pajaya, membuat pria itu merasa seperti ada sesuatu yang tak wajar. Tanpa banyak bicara, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam dan misterius, "Kau ingin hidupmu berubah, bukan? Aku bisa membantumu. Aku bisa memberimu kekayaan yang tak terhingga, tapi ada harga yang harus dibayar." Pajaya terkejut, tetapi rasa putus asa membuatnya bertanya lebih jauh. Apa yang harus saya lakukan? Saya siap melakukan apapun untuk keluarga saya. Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum yang tidak menunjukkan kebaikan sama sekali. Kau hanya perlu menerima tawaranku. Aku akan memberikanmu kekayaan yang kau impikan. Tanah yang subur, hasil pertanian yang melimpah, semua itu hanya dalam semalam. Tetapi ada satu syarat. Setiap tahun, kau harus memberikan satu nyawa sebagai tanda terima kasih kepada kekuatan yang memberimu semua ini. Pilihannya ada padamu, orang terdekatmu, atau seseorang yang tak terduga. Pajaya mendengarnya dengan cemas, namun rasa lapar akan kekayaan dan keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarganya membuatnya mempertimbangkan tawaran itu. Satu nyawa, siapa yang harus saya pilih? Tanya Pajaya, merasa ragu namun juga terdesak oleh keadaan. Lelaki tua itu menatap Pajaya dengan tajam, seolah menilai pikirannya. Itulah bagian dari pilihanmu, tetapi ingat,
Pesugihan ini tidak bisa ditarik kembali. Setelah kau terima, kau harus menepati janji itu. Jangan berpikir untuk mengingkari. Pak Jaya menelan ludah. Dan setelah beberapa saat, akhirnya ia mengangguk setuju. Saya terima, jawabnya dengan suara yang bergetar. Dengan senyum penuh kemenangan, lelaki tua itu berkata, "Baiklah, seperti ini. Hidupmu akan berubah. Jangan lupa dengan janji yang telah kau buat." Sejak saat itu, kehidupan Pak Jaya berubah total. Tanah pertaniannya yang dahulu tandus kini tiba-tiba menjadi subur. Tanaman tumbuh dengan lebat, dan hasil pertaniannya berlimpah. Semua yang ditanam Pak Jaya berubah menjadi emas. Pedagang-pedagang kaya datang menawarkan harga tinggi untuk hasil pertaniannya. Pak Jaya kini memiliki uang yang tak terhitung jumlahnya, dan rumahnya pun berubah menjadi rumah yang mewah. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang tidak bisa Pak Jaya abaikan. Setiap malam, saat ia tidur di kasur empuk bersama istrinya, ia terbangun dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Terkadang ia mendengar bisikan halus di telinganya, memanggil namanya dalam gelap. "Janji kamu, janji kamu." Suara itu terdengar seperti angin, namun begitu nyata. Suara itu datang dan pergi, tak bisa dihindari. Pak Jaya merasa ketakutan, tetapi ia mencoba mengabaikan suara itu, berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setahun berlalu, sejak pertemuan dengan lelaki tua itu, kekayaan Pak Jaya semakin melimpah. Namun, rasa takut dan kecemasan semakin membebani pikirannya. Suatu malam, ia terbangun, tiba-tiba dan mendapati istrinya sedang berbaring meringkuk. Tubuhnya menggigil dengan keringat dingin. Putri mereka yang masih kecil juga tampak lemah, demam tinggi dengan tubuh yang gemetar. Pak Jaya panik dan membawa anaknya ke dukun desa. Dukun tersebut adalah orang yang dianggap paling bijaksana di desa itu, dan dia sering dipercaya untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal mistis. "Dukun, tolong bantu anak saya. Ia tidak bisa bergerak, demam tinggi dan sangat lemah," kata Pak Jaya dengan suara gemetar. Dukun itu memeriksa putrinya dan dengan tatapan yang penuh keheranan berkata, "Anakmu terikat oleh kekuatan yang sangat kuat. Itu adalah kutukan dari sebuah perjanjian yang telah kau buat. Kau telah menerima pesugihan, dan sebagai balasannya, nyawa dari orang yang sangat kau cintai harus dibayar." Pak Jaya terkejut. "Apa maksudmu? Saya tidak ingin membayar dengan nyawa siapapun. Saya hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik." Dukun itu menatap Pak Jaya dengan tajam. Pesugihan itu datang dengan harga yang sangat mahal, Pak Jaya. Jika kamu ingin menyelamatkan anakmu, kamu harus membayar dengan sesuatu yang berharga. Janji yang kau buat dengan kekuatan itu harus ditepati, atau seluruh keluarga kamu akan jatuh ke dalam kehancuran. Pak Jaya tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia berlari pulang dengan perasaan bingung dan takut. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya semakin lemah dan suara bisikan itu semakin keras. "Janji kamu, janji kamu." Suara itu semakin menggema, datang dari segala penjuru rumah. Pak Jaya merasa semakin tertekan dan ketakutannya semakin mencekam. Pada malam itu, ketika bulan purnama bersinar terang, Pak Jaya memutuskan untuk kembali ke hutan, tempat ia pertama kali bertemu dengan lelaki tua itu. Ia berlari tanpa arah, seolah ingin menghapus semua perasaan takut dan penyesalannya. Ketika
Ketika ia tiba di tempat yang sama, lelaki tua itu muncul dengan senyum yang semakin lebar. "Sudah waktunya," kata lelaki tua itu dengan suara yang penuh kekuatan. "Sudah waktunya kamu menepati janji yang telah kau buat." Pak Jaya terjatuh berlutut, memohon penuh air mata. "Tolong, jangan ambil anak saya. Saya siap membayar apapun, tapi jangan dia." Lelaki tua itu hanya tersenyum. "Terlambat. Nyawa harus dibayar, dan anakmu adalah yang pertama." Tak lama setelah itu, anak Pak Jaya meninggal dalam pelukannya, meninggalkan Pak Jaya dalam kesedihan yang mendalam. Namun, kekayaan yang ia terima selama ini tetap ada. Tetapi tak ada lagi kebahagiaan yang bisa ia rasakan. Setiap tahun, suara bisikan itu kembali, dan setiap tahun Pak Jaya harus menepati janji itu. Di desa itu, cerita tentang Pak Jaya menjadi sebuah peringatan. Kekayaan yang datang begitu cepat dengan pesugihan pasti memiliki harga yang sangat mahal, dan siapapun yang berani mengikatkan diri dengan kekuatan itu harus siap membayar dengan darah dan nyawa yang terdekat. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah lain yang akan membuat malam kalian merasa lebih panjang. Selamat malam, dan jangan lupa kunci pintu kalian.